Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, mari kita sama-sama memanjatkan syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini kita masih diberikan sehat wal afiyah, diberikan panjang umur fil khairi wal barokah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi kita semuanya. Bapak Ibu dipersiapkan mendapatkan husnul khotimah dan dihimpun oleh Allah di dalam surganya. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu rahimakumullah, kajian subuh pada hari ini adalah sesuai dengan momen yang sekarang sedang asik-asiknya umat Islam berada di kota suci Mekah dan di kota suci Madinah. Maka yang akan kita bahas pada pagi hari ini adalah masalah haji. Allah Subhanahu wa taala menciptakan malaikat dengan tugas masing-masing. Pada suatu saat ketika Nabi bersama para sahabat, datanglah seorang laki-laki yang berwajah teramat ganteng dengan baju yang teramat putih, rambut yang teramat hitam, kulitnya teramat bening. Ternyata orang ini menemui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melontarkan beberapa pertanyaan. Satu di antaranya adalah mempertanyakan masalah rukun Islam. Ternyata orang ini adalah malaikat Jibril. Para sahabat baru mengetahui kalau dia adalah malaikat Jibril setelah kedatangan beliau tanpa jelas arahnya dari mana, perginya juga tidak jelas kemana arahnya, tahu-tahu datang dan tahu-tahu pergi. Lalu Nabi mengatakan dia itu adalah malaikat Jibril dalam rangka untuk memberikan pembelajaran kepada kalian semua. Coba kalau saat itu Nabi menceritakan bahwa ini malaikat Jibril, apa yang terjadi? Paling berebut untuk ngajak selfie, karena tahu itu malaikat Jibril. Bapak Ibu rahimakumullah, di dalam pertanyaan persoalan rukun Islam, Nabi menjelaskan ada 5. Yang terakhir adalah ibadah haji. Ibadah haji ini dinyatakan oleh Allah dalam firman-Nya, walillahi 'alan nas hijjul bait man istata'a ilaihi sabila. Intinya bahwa ibadah haji itu diperintahkan oleh Allah kepada orang yang mampu. Yang dimaksudkan kata-kata istita'ah ditafsirkan oleh para ulama adalah al-qasdu, yaitu niat. Tanpa niat sebagai langkah awal, tidak mungkin seseorang bisa menunaikan ibadah haji.
Ada orang berkecukupan, banyak harta, seorang muslim, tapi tidak juga menunaikan ibadah haji karena tidak ada niat. Ada seseorang sekedar pengusaha loper koran. Ada seseorang yang usahanya menjadi pemulung barang rongsokan, bisa menunaikan ibadah haji karena diawali dengan niat. Maka kalau seseorang sudah mau niat untuk haji, dua hal yang ia lakukan. Yang pertama tentu tidak meninggalkan doa. Yang kedua dia berusaha untuk menabung bagaimana caranya bisa daftar haji. Rugi banget Bapak Ibu rahimakumullah. Bagi seseorang, jangankan berangkat, niat pun tidak. Ini sangat disayangkan. Oleh karena itu saya tidak akan menjelaskan tentang manasik hajinya, tidak. Ada hal-hal yang perlu kita ketahui dari persoalan ibadah haji di luar persoalan manasik haji. Nabi Muhammad SAW bersabda, an-nafaqatu fil hajj, seseorang mengeluarkan biaya untuk haji, apakah itu biaya dari diri pribadi atau ada seseorang yang membiayai tidak seberapa kepada seseorang yang mau menunaikan ibadah haji. Maka kata Nabi, kan nafaqati fi sabilillah, biaya yang dikeluarkan itu sama halnya orang ini jihad di jalan Allah. Kalau jihad pada zaman Nabi berperang hingga terbunuh bukan main, imbalan orang seperti itu namanya syahid dunia akhirat. Ini keistimewaannya Bapak Ibu rahimakumullah di dalam menunaikan ibadah haji. Ad-dirhamu, 1 dirham saja, atau kalau kita rupiahkan 10.000 saja, bisa bi'imi'ati di'afin, oleh Allah dilipatkan 700 kali lipat. Jadi tidak sebanding Bapak Ibu rahimakumullah biaya yang kita keluarkan. Kalau umpamanya sekarang orang ibadah haji dengan biaya 35 juta dikalikan 700 kali lipat, tentu tidak sebanding yang dikeluarkan. Bapak Ibu rahimakumullah, ada satu pertanyaan, lebih dahulu, lebih yang harus diutamakan nikah apa haji? Ada dua nih. Ada kesempatan nikah, ada kesempatan haji. Kalau bapak-bapak ditanya milih yang mana? Nikah dulu. Yang mana Pak? Nikah apa haji? Dua kesempatan. Ada kesempatan nikah, ada kesempatan haji. Pilih yang mana? Nikah kan? Padahal kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kata Nabi nih, ta'ajjalu ilal hajj, segeralah menunaikan ibadah haji, segera. Haji yang mana? Yakni al-faridah, haji yang berbentuk fardu. Haji yang mana? Haji yang pertama. Kalau haji yang kedua kan sunnah. Jadi kalau belum menunaikan ibadah haji ditawari, nih ada daftar haji, ada nikah, maka kata Nabi pilih haji dulu. Kenapa? Fa inna ahadakum la yadri ma ya'ridu alaihi. Karena kita tidak tahu
apa yang akan terjadi di depan. Kalau seseorang menunaikan ibadah haji, berarti sempurnalah rukun Islamnya. Haji hukumnya wajib, nikah hukumnya, nah nggak ada yang jawab. Nikah hukumnya apa? Umumnya Kalau begitu haji dulu apa nikah dulu? Maka haji dulu, kata Nabi. Bapak Ibu rahimakumullah, ada hal-hal yang perlu kita buka mindset kita. Ketika seseorang menunaikan ibadah haji, dia akan mendatangi ke kota suci. Maka karena itu bekal yang dipakai harus bekal yang suci. Datang di kota suci akan berhadapan dengan Zat yang maha suci. Oleh karena itu harus membawa hati yang suci. Sayang, banyak orang Islam khusus Indonesia berangkat haji tidak mengamalkan tata cara ketika keluar rumah untuk haji. Bersihkan hati dari perasaan yang tidak baik. Apa yang harus dibaca oleh seseorang ketika ada di tengah pintu mau melangkah? Membersihkan hati dengan membaca doa. Allahumma inni lam akhruj. Ya Allah, tidaklah aku keluar dari rumah untuk haji ini asyaron, ada niat buruk, wala batoron, tidak juga niat sombong. Nih loh, aku bisa menunaikan ibadah haji, aku banyak duit. Hilangkan perasaan itu. Wala riyaan, tidak juga ingin dipuji oleh orang lain. Wah, asik nih, saya mau ibadah haji, nanti pulang pasti orang bakal memanggil saya Pak Haji. Pasti orang manggil saya Bu Haja. Belum berangkat tuh udah seneng banget. Itu kecil, Bapak Ibu rahimakumullah. Kalau ada unsur seperti itu, tidak dinilai ibadah hajinya. Riya itu bisa menghapuskan amal ibadah kita. Wala sum'atan, supaya jangan nyohor. Itu loh orang banyak hartanya, satu keluarga 10 orang diberangkatkan semua. Ada nggak yang begitu? Ada. Bapak Ibu rahimakumullah. Kalau sudah seperti itu, hatinya masih kotor, tidak layak datang ke kota suci, di mana kota suci adalah tanah yang paling cakep di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saya kasih contoh Bapak Ibu rahimakumullah, jangan coba-coba datang ke sana bawa hati yang kotor. Jangankan membawa hati yang kotor, membawa perasaan yang jelek saja jangan sampai. Kenapa? Ini terbukti untuk diri saya pribadi. Ketika keluar dari Masjidil Haram, di depan saya ada seorang kakek-kakek yang jalannya susah, bawa tungket, tapi baunya tidak enak. Saya tidak mencaci orang ini, hanya hati mempunyai komentar yang tidak cakep di hadapan Allah. Dibilang oleh Allah, Samsul, kamu jangan sok suci, kamu jangan sok wangi. Hati saya ngomong, ini orang gini amat, tidak ngomong bau. Ini orang gini amat. Tangan istri saya pegang, saya ajak lari supaya
mendahului orang ini. Sesampainya di jalan raya, saya berteriak, astagfirullahaladzim. Ternyata si kakek-kakek yang jalannya susah tadi itu masih ada di depan saya. Kenapa? Karena saya sok wangi. Hanya sekedar kata-kata seperti itu, Bapak Ibu rahimakumullah. Oleh karena itu mindset seseorang ketika mau menunaikan ibadah haji harus dirubah. Bal kharajtu, aku keluar dari rumah ini ittiqa'a sukhtika, karena saya khawatir, takut akan murkamu. Dikasih kesempatan, baik itu kesehatan, baik itu situasi, baik itu ongkos untuk haji, tapi kok tidak berangkat haji. Ada hadis yang statusnya tidak begitu sahih, bahkan cenderung dhaif. Apa kata Nabi? Siapa orang yang dikasih kesempatan, kesehatan, situasinya mendukung, walam yahud, tapi enggak haji juga, fal yamut, kalau mau mati insya'a yahudian au nasronian, silahkan matinya ala Yahudi atau ala Nasrani. Padahal Allah telah menghimbau kepada kita, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian mati kecuali matinya itu dalam keadaan beragama Islam. Ini disuruh ibadah haji, ada terpenuhi persyaratannya? Enggak juga. Yang kedua, ibtigha'a mardhatika, ya Allah, saya keluar rumah mau ibadah haji ini semata-mata mau memenuhi atau dalam rangka mencari ridhomu ya Allah. Saya tidak butuh pujian. Dipanggil Pak Haji silahkan, gak dipanggil Pak Haji tidak bakal tersinggung. Ada gak yang tersinggung? Yang sudah haji kok gak dipanggil Pak Haji? Yang lainnya dipanggil, yang terhormat Bapak Haji ini, yang terus membaca haji ini, terus giliran dianya tidak disebut hajinya. Ada perasaan nih orang kurang ajar, emang gak tahu kalau saya sudah haji. Kalau ada perasaan seperti itu, maka tidak layak orang ini berangkat haji. Kan sudah berangkat haji Pak, iya, keberangkatannya tidak layak karena masih ada unsur riya. Wa qada'a fardika, ya Allah, saya keluar rumah semata-mata memenuhi kewajibanmu ya Allah, bahwa haji itu diwajibkan bagi umat Islam yang mampu. Wattiba'a sunnati nabika, saya keluar dari rumah semata-mata mengikuti amaliyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada enggak di antara bapak-bapak, ibu-ibu yang berangkat haji membaca doa ini atau umroh? Ada enggak? Enggak ada yang jawab nih. Ada enggak? Enggak ada Pak. Kenapa? Baru tahu. Kan begitu kan? Ini layak nih doa ini. Kalau mau perlu nanti saya kasih itu doanya. Ya, bimbinglah orang-orang mau berangkat haji. Sekemarin itu pulang ke adik ipar ke Malang hanya untuk melepas adik ipar berangkat haji. Setelah melepas saya balik lagi kemari. Supaya apa? Kasihan. Menunaikan ibadah haji harus menata niatnya. Yang berikutnya, Bapak Ibu rahimakumullah, kelebihan seseorang bisa datang ke kota suci Mekah karena dia menginjak di atas sebuah tanah. Apa kata Nabi? Ya Makkata, innaki la khairu ardillah wa ahabul ardillah ilallah. Hai kota suci Mekah, engkau adalah sebaik-baik buminya Allah
Dan engkau hai kota suci Mekah, tanah yang paling dicintai oleh Allah. Jadi kalau ada orang Islam tidak tergetuk hatinya untuk menginjakkan kaki di atas tanah yang terbaik dalam pandangan Allah, sangat rugi Bapak Ibu rahimakumullah. Terus sekarang ngomong, Pak mau berangkat haji bagaimana? Sekarang masa tunggu itu 22 tahun. Di Kabupaten Luwu, Sulawesi, masa tunggunya 43 tahun. Lah kalau seandainya seperti itu Bapak Ibu rahimakumullah, bagaimana? Daftar sekarang usia 40 tahun. Terus begitu daftar dapatnya 25 tahun. Jadi usia berapa itu? 65 kan? Nah, sekarang terus dibatasi 65 nggak boleh berangkat atau maksimal 65, repot lagi. Bapak Ibu rahimakumullah. Maka perlu saya sampaikan nih, siapapun yang mempunyai kerabat mau memberikan ibadah haji, tolong dimanfaatkan kesempatan berada di sana sebaik mungkin. Yang pertama, Nabi Muhammad SAW bersabda, yunazilullahu alal hujjat kulla yaum. Allah itu menurunkan kepada orang-orang yang menunaikan ibadah haji setiap hari isyrina wa mi'ata rahmatin, 120 rahmat. Bayangkan setiap hari 120 rahmat. Dipilah-pilah sitina lito'ifin, 60 rahmat diberikan kepada orang yang melaksanakan tawaf. Kalau memang seperti itu Bapak Ibu rahimakumullah, sebaiknya kalau seandainya Allah menetapkan di antara kita bisa melakukan ibadah haji, atau kalau tidak haji besar ya haji kecil namanya umroh. Jangan memperbanyak, bukan artinya jangan, sebaiknya memperbanyak tawaf dibandingkan memperbanyak sholat. Dua-duanya diperbanyak, cakep nggak? Lebih cakep. Kenapa? Antara tawaf dengan sholat ada perbedaan jumlah rahmatnya. 60 untuk orang yang tawaf, wa arba'ina lil musallin, 40 rahmat diberikan kepada orang yang sholat di kota suci Mekah. Bayangkan Bapak Ibu rahimakumullah, belum nilai pahala sholatnya, ini baru rahmatnya. Sisanya berapa? 20. Wa isyrina linazirin, 20 rahmat diberikan khusus kepada orang yang menatap Ka'bah. Lagi-lagi hati harus suci. Pada suatu saat hotel yang saya tempati jaraknya cuma 100 meter dari Masjidil Haram. Begitu saya berangkat, ada orang sholat di emper toko. Saya ingat hadis ini. Sayang, kalau seandainya dia sholat di dalam masjid kan menatap Ka'bah dapat 20. Batin saya, kira-kira perasaan seperti itu baik apa buruk? Sayang, orang ini sholat di emper toko. Padahal kalau masuk ke masjid memandang Ka'bah dapat 20 rahmat. Perasaan itu baik apa buruk? Buruk ya. Kalau sementara waktu kita nilai baik, kan lebih baik di dalam masjid daripada di emper toko. Tapi kata Allah, jangan sok-sokan ada di tanah suciku. Jangan sok-sokan. Udahlah, nggak usah banyak ngasih komentar macam-macam. Urusi diri kita sendiri untuk melakukan yang terbaik. Jangan ngasih komentar yang kurang baik kepada orang lain. Apa yang terjadi? 100 meter ke masjid nggak nyampe-nyampe.
Begitu iqamah saya harus sholat di emper toko bareng sama mereka. Besok begitu lagi 2 kali saya sholat di emper toko. Kenapa? Perasaan itu menjadikan kita tidak mampu menembus pintu Masjidil Haram. Ini kenyataan, saya cerita karena saya sendiri yang mengalami. Oleh karena itu, kalau sekedar perasaan oleh Allah diwujudkan seketika, apalagi doa. Makanya perbanyaklah doa ketika ada di Masjidil Haram. Kenapa? Karena itu namanya makanul mustajabah. Yang pertama. Yang kedua, ketika selesai wukuf di Arafah, kita tentu menuju ke Musdalifah untuk mabit. Jam 12 atau jam 1 malam berangkat menuju ke Mina untuk lempar jumroh. Ketika mau kembali ke Mekah, ada 2 bentuk nafar awal, nafar tsani. Nafar itu artinya rombongan untuk kembali ke Mekah setelah melaksanakan lempar jumroh. Ada seseorang yang mengambil nafar awal, yaitu pada tanggal 12 Zulhijjah, hari tasyrik. Sebelum matahari tenggelam, dia sudah meninggalkan kota suci Mekah. Itu yang nafar awal. Yang nafar tsani pada tanggal 13 Zulhijjah, hari yang terakhir, dia kembali ke Mekah. Bapak Ibu rahimakumullah, yang pernah haji, kira-kira banyakan ngambil nafar awal atau nafar tsani? Kira-kira siapa yang pernah tahu? Kebanyakan nafar apa? Nafar awal. Kenapa? Alasannya apa? Capek. Lempar jumroh ke Jamarot sekitar 3 kilo. Kalau PP berarti 6 kilo. Mana penat, maka orang pikirannya ingin segera kembali ke hotel, tidurnya enak. Sementara waktu di Mina, masuk ke toilet saja berebut. Jam 3 malam saya pikir kamar mandi itu sepi, ternyata kredit juga. Jam 3 malam. Terus saya bilang kepada rombongan saya tidak memaksa. Silahkan mau ikut nafar awal atau nafar tsani. Yang harus dibentuk pola pikir kita, ini adalah makanul mustajabah. Di Mina adalah termasuk makanul mustajabah. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika sekarang kita berada di sini, terus ingin berada di sini lagi, nunggu 10 tahun akan datang baru bisa daftar haji. Begitu sudah bisa daftar haji, nunggu masa tunggu sekitar 22 tahun lagi, berarti 32 tahun lagi. Kira-kira masih hidup atau sudah qaid? Lah kan gitu. Nah, oleh karena itu saya bilang kepada rombongan saya, mau nafar awal silahkan. Tapi kalau kita menghitung persoalan ini, yang utama ini adalah untuk apa kita ingin segera kembali ke hotel. Manfaatkan berjalan kaki dengan berlelah-lelah ria. Tapi disinilah sebuah keistimewaan memanfaatkan sebuah peluang yang teramat baik. Belum tentu 20-30 tahun berikutnya bisa menginjak ke tanah Mina. Pak, saya mau umroh, boleh. Mungkinkah bisa menginjak ke daerah Mina? Tidak bisa. Hanya sekedar tawaf dan sa'i bagi orang yang ibadah umroh.
Tidak bisa ke Jamarat, ke Jabal Rahmah, ke Arafah bisa, tapi khusus ke Jamarat itu tertutup. Oleh karena itu saya katakan demikian, dan syukur alhamdulillah beberapa orang mengambil nafar tsani. Enaknya apa? Tenda kosong. Kenapa? Orang kebanyakan ngambil nafar awal. Yang kedua, ke toilet mau tidur pun boleh, karena gak banyak orang ke toilet. Yang paling utama tadi itu Bapak-bapak rahimakumullah. Oleh karena itu ketika seseorang mau menunaikan ibadah haji, timbang-timbanglah saya harus melakukan apa ketika ada di sana. Bapak Ibu rahimakumullah, tentunya ketika seseorang menunaikan ibadah haji, banyak hal yang akan dijumpai di kota suci Mekah. Jaga hati, jangan sampai tergetar kata-kata yang tidak baik. Pada suatu saat, ini maaf bukan saya cerita tentang pribadi, tidak, tapi ini sebuah nilai. Ketika sebelum berangkat ada seorang wartawan bilang ke saya, Pak Ustadz jangan kaget nanti kalau di sana ada orang mencium pantat orang. Sekian lama di Masjidil Haram tidak pernah saya lihat orang cium pantat orang. Begitu pas tawaf wada, hati saya ingat, mana tuh kata si wartawan, gak ada orang cium pantat. Begitu pas sholat, Allahu Akbar, si imam takbiratul ihram, mendadak rombongan ibu-ibu berbaju putih di depan saya, kurang lebih ada 6-7 orang, mundur. Ibu tolong agak maju. Itu bukan orang Indonesia tapi orang Thailand yang ngerti bahasa Melayu. Dia maju. Wallahu alam, ketika pas saya ruku orang ini malah mundur. Apa yang terjadi? Bisakah saya ruku? Haruskah mencium pantat orang? Begitu pas sujud mau ke kanan repot, mau ke kiri repot. Yang ada apa? Yang ada apa? Pantat. Lu cuman ngomong begitu, mana tuh yang dibilang wartawan katanya ada orang cium pantat. Oleh karena itu Bapak Ibu rahimakumullah, harapan orang yang menunaikan ibadah haji itu supaya mencetak dirinya sendiri menjadi orang yang terbaik. Maka capailah haji yang mabrur. Haji yang mabrur itu kata Nabi, a'maluhu qoblal haji khairun mim ba'dihi. Orang yang hajinya mabrur itu amaliyahnya lebih baik sesudah ibadah haji dibandingkan sebelum ibadah haji. Belum ibadah haji bawelnya nggak ketulungan, maka sepulang dari ibadah haji tidak ada lagi dikatakan sebagai orang bawel. Sebelum ibadah haji susah banget dimintai sumbangan. Sepulang dari ibadah haji maka dia akan lebih untuk memberikan yang terbaik. Kenapa Bapak Ibu rahimakumullah? Karena ciri-ciri orang yang hajinya mabrur adalah yang pertama, thayyibul kalam, omongannya itu cakep. Kalau dulu asal ngomong nyakitin hati orang, pulang dari haji lebih santun. Wa it'amu ta'am, rasa sosialnya lebih. Kalau ada orang sesudah melakukan ibadah haji termasuk orang bakhil, maka pertanda haji orang tersebut tidaklah dikatakan haji yang mabrur. Maka lihat perilaku orang yang ibadah haji. Haji bukan terletak di peci putih. Haji bukan terletak di jubah. Haji bukan terletak di surban, tapi haji terletak pada perilaku. Maka kalau kita mempunyai anak, ayo
kita persiapkan anak kita menjadi orang yang baik amaliyahnya dengan cara apa? Persiapkan anak-anak kita sempurna rukun Islamnya. Tentukan waktu untuk didaftarkan menunaikan ibadah haji. Masa tunggu yang cukup lama, sekarang punya uang 25 juta, daftarkan anaknya. Sekarang masih SMP, daftarkan. Kenapa? Karena masa tunggunya cukup lama. Ada pertanyaan Bapak Ibu rahimakumullah? Dalam hal ini silahkan kalau mau bertanya tentang hal-hal yang berkenaan dengan masalah haji atau yang lain. Oh, silakan Pak Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya orang tua yang ingin tetap naik haji, melaksanakan ibadah haji, tapi kebutuhan untuk anak-anaknya misalkan pendidikan atau anaknya mungkin ada ganggu apabila dipaksakan untuk berangkat haji. Ya. Bagaimana hukumnya? Yang kedua, misalkan ada orang yang sudah ibadah haji sebelumnya, terus kemudian masih memaksakan ingin melaksanakan ibadah haji, padahal kan itu sudah tidak wajib. Ya. Nah ini kan istilahnya ada orang lain yang seharusnya belum pernah berangkat, jadi terganggu. Ya. Bagaimana hukumnya? Ya, terima kasih. Bapak Ibu rahimakumullah, pertanyaan yang pertama. Ada seseorang, orang tua artinya, ingin menunaikan ibadah haji, tapi dia masih butuh membiayai anak, baik itu untuk nafkah ataupun untuk biaya sekolah. Menuntut ilmu hukumnya wajib, faridotun ala kulli muslimin wa muslimatin. Mencerdaskan anak kewajiban orang tua, maka ambillah skala prioritas. Kalau tadi pertanyaannya mana yang didahulukan, nikah apa haji? Haji dulu. Sekarang ada uang untuk ibadah haji, tapi anak jadi terlantar pendidikannya, maka yang harus diutamakan adalah mendidik atau membiayai anak. Itu yang harus diutamakan. Bapak Ibu rahimakumullah. Yang kedua, ada seseorang sudah menunaikan ibadah haji, namun dia memaksakan keinginannya untuk ibadah haji. Sesuatu yang bersifat memaksa itu tidak baik. Yang kedua, ibadah haji yang kedua itu hukumnya sunnah. Tidak salah kalau seseorang menunaikan ibadah haji yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Jangan dikomentari miring. Ngapa itu haji berulang-ulang? Kenapa? Karena ketika seseorang tawaf wada, ada doa yang dibaca oleh orang yang tawaf wada yang berbunyi, ya Allah, kembalikan saya ke tempat yang suci ini marrotan ba'da marrotin, berulang-ulang. Namun harus difahami, lebih utama mana membangun sosial dengan memberdayakan ekonomi orang fakir miskin dibandingkan ibadah haji. Maka dalam hal sosial ini yang harus diutamakan. Untuk apa ibadah haji berulang-ulang tetapi tetangga kiri kanannya ada yang kelaparan? Maka haji yang seperti itu tidak dikatakan haji yang mabrur. Karena haji yang mabrur, haji yang pertama mabrur, maka kepedulian kepada orang lain semakin baik. Gitu Pak Dokter ya. Jadi harus seimbang. Kalau memang dia berulang-ulang untuk ibadah haji, dan itu pun kayaknya tidak mungkin kalau sekarang. Kalau mau umroh silakan, tapi harus mengutamakan skala prioritas. Kenapa? Karena ada hadis qudsi, hai hambaku,
ketika aku lapar, kenapa engkau tidak beri makan kepada aku? Kata si hamba mengatakan, ya Allah, bukankah engkau itu Tuhan kami, maha kaya, apakah engkau lapar? Ya, aku butuh makan. Kenapa? Di situ ada hambaku yang butuh makan, tapi kamu tidak memberi makan. Dikala aku butuh pakaian, kamu tidak ngasih pakaian kepadaku. Apakah engkau butuh pakaian, ya Allah, sementara waktu engkau adalah Tuhanku? Ya, aku butuh pakaian. Di situ ada hambaku yang tidak mempunyai pakaian, tapi kamu tidak peduli. Siapa mereka itu? Al-fuqara'u iyali, fakir miskin itu adalah keluargaku. Faman lam yubali bi iyali, yang tidak peduli kepada keluargaku, lam ubali, aku tidak peduli. Oleh karena itu, Bapak Ibu rahimakumullah, ambillah skala prioritas mana yang terbaik, umroh atau haji yang kedua, atau menyantuni fakir miskin. Tentu yang terbaik adalah menyantuni fakir miskin. Bisa umroh berikutnya, maka harus bisa memberikan santunan kepada fakir miskin sehingga asas keseimbangan terwujud. Cukup? Masih ada yang lain? Kan kalau orang mau haji tapi duitnya utang, tapi dia yakin kalau mampu. Ya. Ada seseorang mau haji dengan cara ngutang. Ini terjadi pada zaman Nabi. Ada seseorang menghadap Nabi, ya Rasul, saya mau menunaikan ibadah haji dengan cara minjem. Apa jawab Nabi? Hanya satu kata, lah, jangan. Kenapa masa tunggu di Indonesia ini semakin lama masa tunggunya? Gara-gara pertama kali ada dana talangan. Bener nggak? Begitu ada dana talangan, orang berlomba-lomba gitu. Ibadah itu tidak boleh dilakukan dengan cara terpaksa. Maka Allah berfirman, fattaqullaha mastata'tum, laksanakan perintah Allah itu sesuai dengan kemampuan. Kalau mau menunaikan ibadah haji, silahkan menabung sendiri, jangan menggunakan dana talangan. Pak, saya memprediksi mampu kok. Kalau memang mampu itu sekarang harus diperhatikan. Saya ini apa yang bisa diandalkan? Kalau dia punya tanah yang harganya lumayan tinggi, lalu dia minjem dulu muka daftar awal, silahkan. Kalau memang ada yang bisa diandalkan, silahkan. Itu harus juga mengacu kepada hadis Nabi. Kalau tadi Nabi mengatakan, boleh nggak ya Rasul, saya mau ibadah haji dengan cara ngutang? Kata Nabi, jangan. Nah, orang mengatakan ngutang itu, Nabi tidak mengorek. Kira-kira untuk bayar utang ada apa tidak? Kan begitu. Kalau umpamanya oleh Nabi dikorek, kamu punya apa jaminannya? Bisa nggak terlunasi utangnya? Masalahnya apa? Jangan sampai selesai ibadah lalu mempunyai tunggakan ataupun beban untuk bayar utang. Maka yang terbaik jawabannya adalah jangan memaksakan diri, jangan ngutang. Maka yang terbaik juga di televisi sudah diberitakan, ada seorang pedagang wedang kopi bisa berangkat, dia nabung selama 11 tahun. Itu namanya istitoah, ada niat yang kuat. Gitu ya. Ada lagi? Silakan. Oh, silakan. Terakhir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau menyoroti masalah menunggu Ya. haji. Dalam menunggu haji ini yang saya pertanyakan, mungkin ada kemampuan. Ya. Tapi pada waktu kita berangkat itu sedikit
kondisi ekonominya menurun sehingga tidak bisa untuk karena Ya. Terus yang kedua, apabila kita memaksakan untuk berangkat dengan biaya yang begitu minimnya, Ya. sehingga ya sangat kekurangan di sananya. Terus terjadilah hal yang tidak diinginkan, tidak bisa melaksanakan rukun haji yang sempurna sehingga tidak Maksimal. mengikut bisa maksudnya ini tidak melaksanakan salah satu pun sahnya haji sehingga terjadilah dam. Nah, yang jadi pertanyaan, bisakah dam itu dilaksanakan setelah haji? Oh ya. Karena ya yang itu kan sehingga tidak bisa melaksanakan dam di sana. Ya. Mohon penjelasan. Makasih. Yang pertama, seseorang dikatakan mampu untuk ibadah haji dari sisi ongkos, maka termasuk kategori mampu adalah menyediakan ongkos atau nafkah bagi keluarga yang ditinggalkan. Kalau seandainya dia menunaikan ibadah haji terus tidak ada bekal yang disisakan untuk keluarganya dan keluarganya itu jadi keleleran, maka itu belum termasuk orang yang memenuhi kemampuan untuk ibadah haji. Jadi seseorang harus memprediksi, harus mengkalkulasi, harus menghitung dengan cermat. Saya bisa berangkat haji, tidak ada persoalan di belakang. Baik ketika berangkat maupun sepulang ibadah haji, dia akan dalam keadaan tidak ada beban lagi. Itu yang terbaik. Yang kedua, membayar dam itu tidak boleh dilakukan di luar kota suci Mekah. Saya nggak punya duit nih bayar dam. Kenapa? Saya melakukan pelanggaran yang harus membayar dam. Lalu dia ngambil inisiatif, nanti saya bayar dam di kampung aja lah sepulang haji. Itu tidak boleh. Jadi dam harus dilakukan di kota suci Mekah. Dilakukan pemotongannya di Jeddah boleh enggak? Tidak boleh. Lakukan di kota suci Mekah. Gitu ya jawabannya. Ada lagi? Untuk lebih dikasih misalkan dalam ini kan seperti itu kan mampu, Ya. terus tidak mampu. Dalam arti kan ekonomi kan naik turun. Ya. Nah, pada waktu pas dia bisa berangkat, ternyata kemampuan itu kurang, apakah membatalkan? Oh ya, apakah membatalkan? Kalau membatalkan tentu tidak. Tapi kalau dia mau membatalkan keberangkatannya boleh. Membatalkan keberangkatannya. Kalau membatalkan hajinya belum membatalkan karena dia belum berangkat haji. Sekarang pertanyaannya, lebih baik berangkat atau lebih baik dibatalkan? Tergantung pertimbangan mana yang akan diambil. Kalau seandainya pertimbangannya saya nunggu lumayan 22 tahun. Terus gara-gara ini keluarga kurang biaya lalu saya batalkan. Kalau sekedar itu pertimbangannya bisa didiskusikan dengan kerabat yang lain. Kalau memang tidak bisa ditawar lagi, kalau saya berangkat maka akan menjadi masalah kepada keluarga saya, sebaiknya dibatalkan. Ketika membatalkan haji pun tidak serta-merta uangnya bisa keluar seketika. Ya, masih ada proses administrasi yang lumayan panjang gitu ya. Oke, Bapak Ibu rahimakumullah. Masih ada lagi? Cukup? Kalau tidak, kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalmi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Hannan ya Mannan ya badi'as samawati wal ard ya zal ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghiitsu
Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyata mu'afata daima fid dini wad dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma yassir lana wa yassir auladana wa yassir dzurriyyatina ziyarata Makkah wal Madinata bil Masjidil Mubarak warzuqnal afiyata wa iyahum bi jai sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup bersama dengan membaca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad wassalam.